Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan urusannya, dan semoga aktivitas serta rezeki yang didapatkan di hari ini semoga Allah beri keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di channel Durian Lampung Tengah. Untuk hari ini kita akan coba berbagi seputar perawatan durian pasca panen. Nah, jadi untuk hari ini kita berbagi bagaimana caranya agar pohon bisa kembali fit di musim berikutnya. Jadi jangan sampai ketika pohon yang sudah berbuah kemudian penanganan pasca panennya itu tidak tepat. Nah, jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa lihat nanti sama Mas Angga juga. Nanti bakal dijelaskan. Jadi bagaimana nanti apa yang membedakan pohon itu sehat, fit atau biasa, dan kenapa harus fit. Nah, itu juga nanti saya tanyakan. Nah, ini yang bagian blok sawah ya, bekas sawah. Alhamdulillah sebagian sudah mulai dibersihkan, busut diperlebar. Nah, ini tanah-tanah yang diperlebar lagi. Nah, jadi untuk hari ini yang menjadi sampel atau menjadi contoh adalah duri hitam. Ini kemarin sudah, alhamdulillah sudah selesai panen, dan ini pasca panennya sudah ditabur. Ini tabur dolomit ya, Mas? Dolomit. Selesai panen, kalau bisa ya sekiranya buah-buah itu memang nggak mau dijual, mending kita lakukan recovery segini mungkin. Mau pruningnya, mau penaburan dolomitnya, karena ketika kita mempercepat recovery ya nanti harapannya pohonnya sampai dengan dia fit, nggak cuma sekedar sehat. Nah, jadi kita bakal ngobrol nih seputar pasca panen nih, yang membedakan pohon itu hanya sehatkah atau fit, itu bagaimana, apa yang membedakan Yang kita lakukan ya, Mas ya. ya? Makanya itu harapannya pohon kita sehatkan dulu, habis itu harus sampai ke tahap fit. Nah, prosesnya gimana ya ini? Dolomit kita masukkan secukupnya. Terus pruning kondisional, karena ada beberapa pohon yang setelah buah meranggas nggak ada respon yang menunjukkan kalau dia mau terubus. Kalau ini kan terubus sih. Ya, itu langsung terubus Nah, palingnya. ini terubus bagus segala macam biasa. Makanya saya berani pruning, bahkan ini ekstrim. Nah, kenapa saya pruning ekstrim? Nah, itu juga kembali ke masing-masing pekebun. Karena dia cabangnya semrawut, makanya saya pruning ekstrim untuk membentuk cabang yang baru. Kalau yang itu enggak, nih. Ya, ini enggak ya, Ini enggak. tipis ini. Tapi memang dia cabangnya udah ideal, bentuknya udah ideal. Ya tinggal kita ngerapihin aja. Buang cabang yang jelek, tunas air, segala macam. Terus pemupukan. Lagi mindahin batu. Ini kan kalau menurut saya lah ya, ini kondisinya sebenarnya sudah lebar. Kenapa diperlebar lagi, Mas? Kurang, Mas. Oh, Jadi kan kita ngukurnya kan tajuk terluar. ya. Sebenarnya cabang yang paling bawah kan tajuknya udah sampai sini, Mas. Oh, iya. Nah, pelebaran tajuk pakai busut itu tergantung kondisi tanahnya masing-masing. Kondisi lahan lah ya. Ya, nggak pakai busut kalau dia aman, nggak masalah. Nggak pakai drainase kalau memang lahannya miring dan KTK tanah resapannya bagus, nggak masalah juga. Tapi kalau di sini ya bisa dilihat itu tanahnya sambil lihat batu semua. Ini sampai saya gali ulang. Kenapa? Karena di area sini ternyata akarnya kurang. Batu semua. Jadi mau nggak mau area sini harus dibenahi. Yang pertama kita benahin dulu, istilahnya bagian prakaran lah, digemburkan biar nutrisinya bisa masuk, drainase dibenerin. Baru kan nanti setelah masuk ini dolomit ini harapannya pH-nya stabil. Baru minimal setengah bulan. Kalau saya 20 sampai ke 30 hari baru masuk pupuk. Nah, di situ salah satu kuncinya juga membuat pohon itu fit. Jadi intinya dia menstabilkan dulu perakaran lah ya. Betul. Ketika Jadi sudah dibuat- siap, betul. pH dan akar. Jadi kalau pH-nya bagus, nutrisi terdapat. Kalau akarnya nanti nggak dia nggak leluasa pergerakannya, nanti juga pertumbuhan akarnya kan minim. Kecuali memang busutnya atau memang jarak tanamnya udah mepet, ya.
Kemudian seperti halnya menambahkan apa mikrobanya itu? Tetap lanjut. Kalau saya ya 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Nah, jadi salah satu manfaat mikroba itu dia pengurai pupuk yang kita kasih lah ya. Yes. Enggak kan mikroba memang pengurai fosfat. Iya. Paling lambat terserang. Ini semua dikasih mas. Tetap, ini cuman kan belum kita kasih karena nunggu sekitar setengah bulan 20 hari. Nanti kita aplikasikan karena membuat mikroba juga kan setelah berapa hari harus diaplikasikan. Kalau terlalu lama nanti mikrobanya juga katanya jadi sedikit, percuma gitu. Jadi idealnya buat berapa hari kita aplikasikan bareng sama yang pokoknya kalau vegetatif saya bisa 2-3 kali sampai sebelum dia berbuah. Nah, ini contoh tanahnya ya. Iya mas, nama empuk orang. Empuk mas. Lagi pakai kan pokat. Ini kalau saya lihat tanahnya model tanah-tanah cadas ini, tanah cadas. Dan agak, ya ini kan bagian seperti ini tanahnya memang pori-porinya nggak ada gitu mas. Makanya setiap lebaran saya pakai abu sawit itu dari itu abu sawit sama sekam dan batunya banyak. Nanti gimana pori-porinya nggak ada. Terus pemupukan. Pemupukan ini. Nah, biasanya nanti kalau untuk nanti setelah pemberian ini bakal dikasih kohe atau 16-16 saja nantinya. Saya kalau sekarang karena dirasa lagi susah nyari kohe, Ya, nah kan sifatnya organik nggak selalu kohe. bisa. Ya organik kan yang penting kandungannya apa sih, tinggi N atau apa segala. Sama minum juga. Iya. Sama minum kalau ngasihnya agak lebih ya nggak apa-apa. Nanti kan dia akan istilahnya sama si mikroba itu, nah, dia akan duet maut itu. Dari asam humatnya kuat. Kalau kohe itu kan kita berbicara organik yang kita harapkan nutrisinya. Tapi mungkin nanti kalau saya dapat kohe kasih kohe nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menjamin organik harus tetap Ya, masuk. jadi artinya ketika memang kita susah untuk mendapatkan kohe, ada alternatif lain lah ya. Ya simpelnya gini teman-teman. Coba area sini tanahnya cenderung lebih hitam Iya, dibandingkan yang baru ini ya. Nah, untuk pemupukan itu jangan kurang. Kalau kita harapannya pohon itu mau fit, ya pemupukannya harus seperti dosisnya dosis untuk pohon fit, bukan cuma sekedar sehat. Nanti yang diharapkan itu performa buah di musim yang berikutnya bagus dengan perawatan yang tepat. Jadi kalau untuk ini pohon yang sudah berbuah nih, nanti setelah kondisinya sudah mulai stabil lagi, perakaran sudah normal, ini pupuk yang bakal masuk kalau 16-16 lah, itu berapa nantinya? 16-16 harus campur kalsium nitrat. Harus kalsium harus dilibatkan dari setiap fase. Kecuali nanti pematangan sama pas pemberian MKP gitu ya. Kalau ini masih diberi terus dosisnya 3:1. Kalau untuk oci sama bawor, kalau untuk musangking saya udah merubah 2,5:1. Jadi musangking di dataran rendah ya mungkin umumnya juga butuh lebih banyak kalsium untuk vegetatif juga. Untuk pohon segini lah, mungkin dosis berapa ini? 1,5 kilo Per setengah bulan. per setengah bulan sekali. Ya. Mungkin terlihat boros mungkin lah ya. Ya gitu mas, kadang kita targetnya pohonnya cuma sehat. Ya. Gitu ya. 1,5 kilo. Tapi ketika dihitung ya kalau 1,5 kilo mungkin 3 bulan berarti kan 6 kali 90.000 mas. Iya. Ya kan? Karena recovery-nya juga nggak lama lah, mungkin cuma berapa bulan lah ya. Ini Habis itu cuma masuk buat generatif recovery. lagi. Nanti kalau generatif lagi berapa? Itu kita masih bisa apa ya? Masih ketemu. Nah, kalau nggak mau dikasih NPK 16-16, kalau ada kohe ya silahkan sama aja. Yang penting kita bisa tahu pohonnya sampai fit, nggak cuma sekedar sehat. Itu juga nanti itu syarat utama kan untuk membuahkan di musim depan biar performanya bagus, terjaga paling enggak lah. Iya. Ini ya problemnya udah begini. Ya, kalau secara yang saya tahu kan karena kondisi mungkin pohon sudah keluar buah cukup banyak, jadi sudah terkuras habis lah. Kalau pohon-pohon yang udah selesai panen duluan, kayak musangking itu ya udah sehat. Tapi kalau bawor memang karena beberapa masih ini kan pohon ini udah
Ini nanti juga bakal ditambahin perlebar lagi mungkin lain. Ini tarik ke sini dikit sama Ya. sana. Nah nanti kalau udah maksimal seperti ini, kedepannya udah nggak ada pelebaran busut kan otomatis, Iya. cuman penggemburan area perakaran aja. Jadi yang saya lakukan begitu. Tugas kita gimana caranya pohon sampai fit, nggak Jadi, cuman sekedar Bukan sehat. hanya sekedar sehat lah ya. Karena nanti dia akan, ketika dia nambah umur, otomatis dia targetnya akan produksi lebih banyak dari yang kita Iya. harapkan kan, karena menyesuaikan dari umur. Otomatis besarnya nambah, harapannya produktivitasnya nambah. Kalau pupuknya masih sama dengan yang kemarin, ya di analogikan sendiri coba gimana. Namanya mau produksi lebih banyak, pasti butuh biaya lebih banyak dan tenaga lebih banyak. Butuh makan lebih banyak kan? Pasti. Nah, itu. Dia butuh tenaga yang lebih banyak untuk nanti nyuplai Iya. buah, gendong bunga yang banyak dengan kondisi. Maksudnya dia kondisi stres, tapi paling enggak stresnya stres karena kemarau atau memang dipacu biar berbunga. Bukan stres karena pohonnya itu memang dalam gejala yang sakit atau Meranggas ya. meranggas. Yang dikhawatirkan kan seperti itu. Makanya tugas kita bikin daunnya lebat. Ini kemarin saya pruning massal juga gitu, tapi udah lebat. Ya. Nah, tapi Ini udah mulai ini untuk pohon-pohon yang panennya lebih singkat. Kalau ini enggak ini. Tuh. Itu kan udah oke, daunnya udah baru-baru, udah terbus lagi. Udah mulai normal lah. Nah, tuh. Jadi harapannya nanti ketika daunnya gimana caranya itu rimbun dulu. Nah kalau urusan kita perawatan seperti umumnya ya harus dilakukan tetap. Tapi kalau ini saya kemarin 1 bulan saya nggak nyemprot karena saya males, atau mungkin lebih tepatnya tenaganya lagi kepake yang lebih darurat Iya. untuk pelebaran semua sampai area sawah juga. Dari saya mulai di Jawa itu sampai sekarang belum kelar karena itu sifatnya lebih darurat. Ya mungkin tetap ada hama teman-teman, ada nih. Oh iya iya. Kutu kebul. Tapi saya nggak terlalu khawatir lah. Kalau ada orang yang ngomong jadi nanti itu resikonya daunnya begini-begini, ya saya terima karena ada sesuatu yang sifatnya lebih darurat dan nyari orang kerja lagi susah saya. Di sini lagi susah lah ya. Jadi adanya orang seberapa yang kita maksimalkan untuk beberapa hal-hal yang lebih sifatnya lebih darurat. Pohon ini ya nanti dilihat aja. Ini kan Ya ini udah pruningnya kan kelihatan sekarang itu banget habis ya. lah ya kelihatannya. Nanti mungkin sekitar berapa bulan lagi kita lihat nanti lah. Iya, nanti kan Kita kelihatan. update lagi. Ini yang deket apa namanya? Penampungan air. Hmm, Nah, jadi bisa kelihatan nanti nih. ini pohon ini mau tak garap beneran karena musim sebelumnya itu berbunga bisa 5 atau 6 kali. Baru dia mengeluarkan buah 2 kloter. Jadi ada yang pertama berapa, nanti yang terakhir ini belum lama habis. Tapi kalau bisa, kalau saya lebih memilih 1 kali karena recovery-nya lebih cepat, pohonnya lebih cepat sehat juga. Kalau bawor ya belum, wong baru selesai buah. Nah ini salah satu keuntungan kayak kita tanam oci gitu ya. Panennya udah habis duluan, bawornya masih ada. Recovery cepat. Nah, recovery-nya lebih cepat, harga jualnya lebih bagus, produktivitas oke, warna lebih bagus, kalau rasa selera. Tapi kalau resiko-resiko yang ditimbulkan dalam pematangan buah, Lebih minim ya. oci lebih aman. Bawor dengan ya teman-teman menyampaikan dengan sejuta masalahnya, bahasanya begitulah. Karena kadang yang kita lihat kelihatannya bagus, ternyata ada crunchy di dalam yang kita nggak tahu karena kita nggak ikut makan kan. Jadi sampai situ dulu, pokoknya nanti perawatan sampai nanti di sekitar bulan 3-4 apa ya, pokoknya tergantung pertumbuhan flushingnya gimana. Karena kan trubus nggak pasti bareng tuh, Iya. ya kan gitu sih. Yang penting tugas kita nih mungkin sekitar 5-6 kali kayaknya saya masih memupuk yang buat memacu pohonnya biar fit, intinya gitu. Oke. Nah itu tadi apa yang disampaikan Mas Angga. Jadi yang diharapkan nantinya pohon yang pasca panen ini recovery-nya cukup bagus dan tidak hanya sekedar sehat tapi juga fit. Karena yang diharapkan nantinya untuk musim berikutnya itu pohon bisa menggendong buah dengan keadaan sehat walaupun dengan kondisi istilahnya banyak buah nantinya kan gitu. Sementara ini pohon usia sekarang sudah hampir
Nanti 6 tahunnya pertengahan, ya masih anggap aja sekitar 5,5. 5,5 tahun lah ya kurang lebih. Jadi itu tadi, mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan hari ini bermanfaat, dan insya Allah kita bakal update nanti ke kondisinya setelah pasca pemulihan, pasca panen. Ini lagi habis daunnya. Oke, untuk hari ini seperti sudah cukup. Demikian, mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.